Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ij'al jam'atana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma amin. Nih kajian jam segini agak unik memang, cuman sudah jadi kebiasaan di Masjid Al-Muttaqin, alhamdulillah. Meskipun memang yang hadir, yang menyimak tidak sebanyak yang biasanya ya. Mudah-mudahan ibu-ibu pada melek nih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini malam kedua-dua ya. Malam kedua-dua. Ada salah satu sifat orang kafir. Salah satu sifat orang kafir di antara sekian banyak sifat-sifat orang kafir yang kemudian menjangkiti kita orang-orang beriman. Jadi sifat orang kafir tapi dimiliki oleh orang-orang beriman. Sifat yang kami maksud itu dituangkan oleh Allah di dalam surah Al-Ma'arij ayat 6. Di sana Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa terkait dengan kehidupan akhirat, maka orang-orang kafir itu prinsip mereka adalah innahum, sesungguhnya mereka, kata Allah, yarawnahu ba'ida, melihat bahwa hari kiamat itu terlalu jauh. Jadi enggak usah dibahas dulu aja lah. Nah, makanya kita sering dengar prinsip-prinsip misalnya hidup cuma satu kali. Mumpung masih muda. Kalau bicara soal akhirat ntar juga nanti taubat. Ini umurnya juga baru berapa misalnya. Tahun depan juga bisa taubat. Tahun depan juga masih ada Ramadan berikutnya. Giliran sudah nyampe di tahun berikutnya, prinsipnya juga masih sama. Tahun depan juga masih ada Ramadan. Jadi termasuk diantaranya ketika ada satu ibadah tertentu yang kemudian dibalik ibadah itu ternyata hanya ada jaminan yang sifatnya ukhrawi. Itu enggak banyak yang minat. Kalau jaminannya cuman sifatnya ukhrawi, kalau bicara pahala enggak banyak yang minat. Termasuk contohnya ya Lailatul Qadar. Siapa yang enggak tahu keutamaan di balik Lailatul Qadar? Khairun min alfi syahr. Semuanya tahu itu lebih baik ketimbang 1000 bulan. Dijelaskan kayak gimana juga oleh para ulama, tetap aja yang minat dikit. Ya kan? Sudah juga dijelaskan khairun min alfi syahrin itu artinya ibadah apapun yang kita lakoni di malam itu lebih baik dibandingkan kita melakoni ibadah itu sepanjang 1000 bulan, 84 tahun. Jadi artinya 84 tahun itu ya 24 jam setiap harinya Anda ibadah dengan ibadah itu. Nah, kita sudah motivasi kayak gini pun juga sekali lagi yang minat dikit. Kenapa? Karena bicaranya soal akhirat. Nah, itu yang saya katakan tadi,
salah satu penyakit yang seharusnya penyakit ini adalah penyakit orang-orang kafir, tapi kemudian menjangkiti kita orang-orang yang beriman. Nah, itu yang jadi masalah. Banyak sekali sebetulnya, bukan cuma soal Lailatul Qadar. Jadi ibadah apapun kalau jaminannya cuma sekedar pahala, pahalanya sekian, enggak banyak yang. Nah, apalagi misalnya 2 rakaat sebelum salat subuh, kan, rakaatil fajr khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Tetap aja yang minat dikit. Nah, makanya Lailatul Qadar di mana-mana yang nyari dikit. Pengen dapat, pengen. Tapi kemudian semangat juangnya untuk mencari itu ya kendor. Tetap aja, bagaimanapun juga harus diakui itu. Rajin sholat pun juga masih tetap aja kayak gitu. Nah, kenapa? Sekali lagi, salah satu di antara sebabnya adalah karena lebih banyak biasanya para asatidzah itu cuma ngangkat soal berapa banyak pahalanya. Coba kalau misalnya tiba-tiba ada ultimatum yang nggak dapat Lailatul Qadar, nggak dapat THR. Nah, kalau begitu misalnya, ya, kalau di ultimatum kayak gitu, nggak dapat Lailatul Qadar, nggak dapat THR, atau kalau enggak iktikaf 10 malam terakhir, pokoknya enggak mau tahu, enggak dikasih THR. Kira-kira pada iktikaf? Penuh masjid itu. Itu karena jaminannya adalah dunia. Lah begitulah manusia. Dan penyakit ini kemudian diperparah lagi dengan fenomena kondisi hati manusia itu yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya. Beliau katakan la yazalu qalbul kabiri syaban fi itsnatain. Hati seseorang itu meskipun dia sudah tua renta, meskipun istilah kita usianya sudah senja, tapi hatinya masih tetap muda, seger dalam 2 hal. Apa 2 hal itu kata Nabi? Pertama, hubbid dunya. Cinta kepada dunia. Ini makin parah jadinya. Makin parah jadinya kan. Kenapa? Selalu saja yang kita inginkan itu kalau ada iming-iming dunianya. Enggak ada iming-iming dunianya, entar aja. Masih jauh tuh akhirat. Udah gak usah bicara akhirat dulu aja. Kan selalunya begitu. Sementara sifat yang seharusnya dimiliki orang beriman itu ada di ayat yang ke-7 dari surah Al-Ma'arij tadi. Apa kata Allah di sana? Wa narahu qariba. Sementara kita orang-orang beriman ini narahu menyaksikan akhirat itu qariba, sudah sangat dekat, terlalu dekat, enggak jauh. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu di antara kebiasaan beliau yang sifatnya pekanan itu, Rasulullah itu kalau sudah masuk hari Jumat, apalagi sudah masuk asar, ba'da asar di hari Jumat, itu Rasulullah selalu panik. Beliau itu selalu waspada di hari Jumat. Kenapa beliau waspada di sore hari Jumat? Karena beliau takut jangan sampai disitulah terjadi hari kiamat. Selalu saja seperti itu. Coba aja. Nah, kita yang hari ini sudah 1400 tahun lebih dibandingkan dengan masa Rasulullah, masih juga merasa kiamat masih jauh. Nah, Nabi 1400 tahun yang lalu itu beliau setiap Jumat selalu waspada, jangan sampai hari ini kiamatnya terjadi, jangan sampai hari ini kiamatnya terjadi. Ya, itu wujud daripada sifat yang seharusnya dimiliki oleh orang beriman tadi. Wa narahu qariba. Akhirat itu terlalu dekat. Nah, maka ini yang harus kita jadikan dulu bahan evaluasi kita. Kita melihat akhirat masih terlalu jauh, atau kita memandang akhirat sudah sangat dekat. Kalau kita masih melihat akhirat terlalu jauh, itu berarti kita punya satu di antara sekian banyak sifat orang-orang kafir. Dan sekali lagi pengaruhnya adalah semangat ibadahnya yang tidak kompetitif. Itu nggak akan kompetitif semangat ibadahnya itu. Sekali lagi, kecuali kalau dibalik itu selalu ada dunianya, dapat angpau, dapat THR misalnya. Ini banyak di mana-mana orang-orang yang berlomba-lomba jadi panitia zakat. Nah, Pak, jadi panitia zakat ini juga di sini bukan? Jangan tersinggung yang jadi panitia zakat. Kenapa? Karena banyak yang kayak gitu. Jadi panitia zakat kemudian di situ istilah orang apa itu lahan basah ya, istilah orang. Nah, kenapa bisa demikian? Sekali lagi,
Karena ya tadi itu, la yazalu qalbul kabiri syaban fi isnatain, satu hubbid dunia, yang kedua tulul amal. Tulul amal panjang angan-angan. Dia melihat dunia ini masih terlalu jauh. Nah, meskipun usianya tadi itu sudah sangat senja. Nah, itu. Kemudian hadis yang lain lagi yang kemudian memperparah kondisi tadi itu adalah hadis Nabi yang mengatakan ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu hulwatun, dicicipi enak sekali. Jadi makin diminum, makin penasaran. Makin diminum, makin ketagihan. Kayak minum air apa tuh? Minum air laut ya. Makin diminum, makin haus. Nah itulah dunia. Hulwatun, dicicipi, dia ketagihan. Bikin ketagihan. Lalu khadirah, dipandang mata, dia terlalu hijau. Artinya apa? Indah sekali dunia itu dipandang mata. Maka sekali lagi, ini yang menyebabkan kita, kaum muslimin, banyak diantaranya yang terjangkiti oleh penyakit tadi itu. Nah, apa yang ingin saya kaitkan dengan materi kita malam ini adalah terkait dengan Lailatul Qadar. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah memang Lailatul Qadar itu murni jaminannya hanya untuk akhirat? Itu yang harus kita pertanyakan. Dan sebetulnya, mohon maaf, jarang juga memang para asatidzah itu harus diakui ngangkat yang sifatnya adalah imbalan dan iming-iming duniawi. Itu jarang. Padahal sebetulnya memang perlu juga. Daripada orang nyari dunia lewat maksiat, yang mendingan nyari dunia lewat ibadah. Mendingan seperti itu dibandingkan daripada dia nyari dunia lewat maksiat atau yang sifatnya hal-hal yang tidak berbau ibadah atau tidak masuk dalam kategori ibadah. Sekali lagi, apakah kemudian Lailatul Qadar itu imbalan dibalik itu hanya murni untuk akhirat saja? Jawabannya tidak. Nah, tapi kalau memang yang kita angkat itu adalah cuman surah Al-Qadar aja, ya sepintas memang itu murni hanya untuk akhirat saja. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nah, sekarang makanya yang akan kita angkat insya Allah ayat yang lain, tapi juga terkait dengan Lailatul Qadar itu. Ayat yang lain itu ada di dalam surah Ad-Dukhan. Dalam surah Ad-Dukhan. Kita akan lihat di sana. Ayat yang pertama di surah Ad-Dukhan itu ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala katakan di sana di ayat ketiga surah Ad-Dukhan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, menurunkannya. Nah, sama dengan yang di surah Al-Qadar ya. Inna anzalnahu. Hu di situ artinya Al-Qur'an. Sesungguhnya kami menurunkannya, Al-Qur'an itu. Kapan kami turunkan? Fi lailatul qadr. Itu di surah Al-Qadar. Di surah Ad-Dukhan ini Allah katakan anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Qur'an itu di malam yang diberkahi. Maka kalau di surah Al-Qadar Lailatul Qadar, di surah Ad-Dukhan Lailatul Mubarakah, maka itu artinya Lailatul Mubarakah hiya Lailatul Qadar. Malam yang diberkahi itu adalah Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Jadi jangan lagi kita katakan malam Lailatul Qadar ya, itu double-double itu. Mubadzir, pemborosan kata. Nah, jadi malam-malam Al-Qadar, malam Lailatul Qadar. Nah, kita singkat saja, malam Al-Qadar atau di Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Mubarakah ya Lailatul Qadar. Malam yang diberkahi itu adalah Lailatul Qadar itu. Nah, dari mana sisi duniawinya di sini? Sisi duniawinya di sini, kalau nggak salah juga saya pernah bahas waktu itu, adalah sisi berkahnya. Itu sisi duniawinya. Nah, saya akan ingatkan kembali kepada kita semuanya bahwa apapun yang kita punya di dunia ini, paling penting adalah diberkahi atau tidak. Karena seberapapun yang kita punya, kalau tidak diberkahi, nggak akan ada maknanya apa-apa. Hilang kebaikannya sama sekali. Nah, itu kalau bahasa Al-Qur'annya juga adalah fayadhhabu jufa'a. Jadi hilang sirna seperti ditiup angin. Jadi seperti debu yang
tertiup angin. Akan seperti itu sesuatu kalau tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya yang paling kita butuhkan adalah keberkahannya itu. Hari kita diberkahi oleh Allah, maka hari kita akan baik. Hari kita tidak diberkahi oleh Allah, maka dia akan penuh dengan masalah. Itu yang paling penting. Nah, kata Allah Lailatin Mubarakah. Artinya, kalau kita dapat Lailatul Qadar itu, maka yang paling pertama akan kita rasakan adalah keberkahan pada setiap apa yang kita punya. Setidaknya minimal 1 tahun ke depan. Itu yang harus kita pahami. Nah, anak-anak kita itu diberkahi oleh Allah. Kalau diberkahi oleh Allah, maka anak-anak kita akan jadi zinah. Zina itu apa? Perhiasan dunia. Enak jadinya kita punya anak. Bangga dengan anak kita. Bahagia kita punya anak. Senang kalau ketemu dengan mereka. Tapi kalau anaknya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seperti yang dikatakan dalam surah Al-Hasyr. Apa kata Allah dalam surah Al-Hasyr? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian, anak-anak kalian itu adalah fitnah. Masalah kalau sudah jadi fitnah itu. Jadi makin banyak anaknya, makin banyak masalahnya. Nah, kita ini takut banyak anak ya. Ya, rata-rata takut banyak anak. Kenapa takut banyak anak? Takut banyak masalah. Berarti anaknya masalah ya, Pak. Kalau anaknya masalah ya perlu dipertanyakan itu. Nah, memang mendidik anak-anak itu memang pekerjaan yang luar biasa. Itu harus diakui. Tapi kita juga jangan salah bahwa dibalik daripada itu harusnya ada zinah tadi itu. Nah, ketika kemudian hilang zinah itu yang harus dipertanyakan diberkahi atau tidak. Di dalam surah Al-Hasyr juga Allah lanjutkan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sebagian dari istri-istri kalian itu wa auladikum, anak-anak kalian itu aduwwal lakum, ada yang menjadi musuh bagi kalian. Ini kalau musuhan terus suami istri, anak sama orang tuanya jadi musuh terus misalnya, nggak pernah connect satu sama lain, sudah itu berarti kan salah satu di antara indikasi bahwa kemungkinan besar kehilangan keberkahannya. 24 jam dalam sehari waktu yang kita punya. Sama semuanya antara satu dengan yang lain. Nggak ada yang dikurangi sedikit pun. Tapi kalau kita lihat seseorang, setiap orang, masing-masing orang itu akan berbeda harinya masing-masing. Ada yang hari itu dia bagi seseorang mungkin luar biasa senangnya dia hari itu. Sehingga kemudian hari itu berlalu dengan begitu cepat. Nggak terasa ya gitu. Tapi ada juga yang karena penuh dengan penderitaan hari itu, sehingga kok nunggu untuk siang aja kok lama banget gitu. Nah, itu tergantung pada diberkahi oleh Allah atau tidak. Nah, maka semua itu terkait dengan Lailatul Qadar ini, bahwa melalui Lailatul Qadar kalau bahasa kita ngalap berkah itu yang harus kita kejar terlebih dahulu. Karena semua yang terkait dengan itu kita pasti akan ketularan berkahnya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qadr juga mengatakan salamun hiya. Ya, salamun hiya, keselamatan pada malam hari itu hatta matla'il fajr. Itu juga salah satu di antara apa yang mesti kita pahami dari situ adalah bahwa malam itu memang keselamatan itu diobral oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya. Nah, maka bisa kita bayangkan kalau kemudian saat dimana orang nyari keberkahan, dan di malam itu kemudian keberkahan yang dibutuhkan oleh setiap umat manusia di dunia ini dibagi-bagi, diobral oleh Allah Subhanahu wa taala. Diskon habis-habisan misalnya gitu ya. Tapi kemudian kitanya tidur. Ya, kebayang itu Bapak Ibu, hilang berkahnya. Jadi, iming-iming duniawi pertama di balik Lailatul Qadar adalah keberkahannya. Sampaikan kepada handai taulan kita, keluarga kita, sanak saudara kita, tetangga, teman-teman kita, bahwa sekali lagi Lailatul Qadar ini tidak hanya menjanjikan imbalan ukhrawi saja. Tapi kalau kita kepengen semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, carilah keberkahan itu, salah satu di antaranya melalui Lailatul Qadar ini. Ini yang pertama ya. Itu yang pertama yang kami katakan tadi sebagai imbalan duniawi di balik dari Lailatul Qadar ini. Luar biasa keberkahan ini. Makanya sekali lagi sudah kami sampaikan saat waktu itu kalau nggak salah bahwa
Nabi itu kan memang mengajarkan kepada kita semuanya untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apapun yang Allah karuniakan kepada kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai kehilangan keberkahan. Bahkan dalam satu hadis ya, dalam satu hadis Rasulullah kemudian juga mengatakan gini. Beliau mengatakan al-mutabayyi'ani fil khiyar. Jadi Rasulullah SAW mengatakan dua orang yang sedang bertransaksi jual beli itu mereka punya pilihan masing-masing. Atau Rasulullah mengatakan gini, orang yang sedang bertransaksi, dua orang yang sedang jual beli, itu kata Rasulullah, in sadaqa wa bayyana, kalau dua-duanya sadaqa itu artinya jujur. Yang satu misalnya jujur dengan dagangannya, yang satu lagi jujur dengan harganya. Kalau dua-duanya jujur, kemudian ditambah dengan bayyana itu artinya transparan. Dua-duanya jujur dan transparan, maka kata Rasulullah, burika lahuma fi bai'ihima. Mereka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pada transaksinya. Yang satu dagangannya diberkahi oleh Allah, yang satu lagi apa yang dia beli diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kadzaba wa katama, tapi sebaliknya jika salah satu atau dua-duanya kadzaba, dusta, bohong, ada bohong-bohongnya ya, kayak promosi hari ini, iklan hari ini itu banyak bohongnya, Pak. Kan banyak seperti itu kan. Itu enggak peduli. Yang penting kan misalnya gini, yang penting kan harganya tetap sama seperti ini ya. Jadi kemudian iklan itu bohong-bohong dikit enggak masalah. Itu banyak yang kayak gitu. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kadzaba, jika ada salah satu di antara yang sedang bertransaksi itu kadzaba, dusta. Lalu kemudian ditambah dengan katama itu artinya enggak transparan. Para ulama kemudian menjelaskan kalau tadi itu sadaqah dan kadzaba, sadaqah dan kadzaba, jujur dan bohong, itu adanya pada apa? Adanya pada kebaikan yang dimiliki oleh produk-produknya yang dijual itu. Misalnya gini, saya menjual produk misalnya air ini ya, produk air ini. Kalau saya jujur, berarti saya akan sampaikan di sini tentang kebaikan-kebaikannya. Kebaikan yang tidak ada di sini, saya nggak akan sampaikan. Itu namanya sedekah. Nah, selanjutnya bayyana. Bayyana itu apa? Bayyana itu transparan. Artinya semua cacat atau efek negatif di balik ini itu juga saya jelaskan. Nah, itu namanya bayyana, transparan. Jadi yang namanya sedekah itu pada hal positifnya, sementara bayyana, transparannya itu pada hal-hal negatifnya. Selama ini kan orang kalau menjual dia cuma menonjolkan yang positifnya saja. Yang negatifnya ngapain juga dimasukin di situ? Tinggal didiamin aja kan begitu kan. Nah, makanya banyak yang kemudian berdagang lalu keberkahannya hilang. Kalau keberkahannya hilang, maju atau tidak dagangannya itu? Atau kalau enggak misalnya jadi kebaikan atau tidak bagi dia dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi dari sini kemudian sekali lagi kita pahami bahwa paling penting di antara semua apa yang kita punya itu adalah mengejar keberkahannya. Dan salah satu di antara cara paling penting untuk mengejar keberkahan itu melalui Lailatul Qadar ini. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, sekaligus dikasih kekuatan oleh Allah untuk terus-menerus. Ya, ini sudah 2 malam, dengan malam ini berarti tinggal tersisa 8 malam lagi. Mudah-mudahan tetap pada semangat ya. Amin ya rabbal alamin. Itu imbalan yang pertama. Dan kalau sesuatu itu sudah diberkahi oleh Allah, maka seperti dulu pernah kita sampaikan, kalau sudah diberkahi oleh Allah, maka logika manusia itu tidak akan nyambung lagi. Kan seperti itu ya. Nah, boleh jadi misalnya kalau menurut orang segitu itu harusnya nggak cukup. Segitu itu harusnya nggak cukup, tapi kok cukup-cukup aja. Nah, atau misalnya gini, ya harusnya orang itu kalau dikasih ujian kayak gitu, seharusnya dia nggak kuat untuk menghadapi itu. Tapi ternyata dia kuat. Itu tergantung apa, diberkahi atau tidak. Kenapa? Karena sekali lagi, semua kalau sudah diberkahi oleh Allah, maka dia akan jadi kebaikan bagi yang punya. Tapi tidak diberkahi oleh Allah, semelimpah apapun akan hilang kebaikan yang Allah seharusnya berikan kepada orang yang Allah titipkan kebaikan itu untuknya. Wallahu a'lam bishawab. Itu potongan ayat yang pertama, inna anzalnahu fi
lailatin mubarakah. Lalu di ayat yang keempat Allah lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala katakan di sana, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Nah, sebetulnya ini juga sudah pernah kita bahas, cuman ini sifatnya adalah mengingatkan kita semuanya, sekaligus karena ini momentumnya adalah momentum yang tepat, di mana kita semuanya mencari apa yang kita sebut Lailatul Qadar itu. Karena lagi momennya, maka kita akan ingatkan kembali terkait dengan ini. Jadi di situ Allah katakan, fiha, di malam itu, yufraqu kullu amrin hakim. Salah satu di antara makna dari yufraqu kullu amrin itu artinya diputuskan, ditetapkan, diatur, ya, diatur, ditetapkan, diputuskan pada malam itu kullu amrin, setiap urusan, setiap perkara, hakim, dengan cara yang paling bijak. Nah, ini terkait dengan apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ini terkait dengan takdir. Ini terkait dengan apa yang Allah tuliskan untuk kita manusia, wabil khusus dalam 1 tahun ke depan. Saya yakin kita juga sudah pahami semuanya, bahwa Rasulullah dalam sabdanya menyampaikan tentang takdir itu. Beliau katakan gini, beliau katakan, qaddarallahul maqadira min qabli an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanatin. Sesungguhnya Allah itu sudah qaddaral maqadir, sudah menetapkan takdir. Takdir itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan sudah ditetapkan oleh Allah? Min qabli an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam berapa lama Allah tetapkan takdir itu sebelum menciptakan langit dan bumi? Bi khamsina alfa sanatin, 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi dengan seluruh isinya, artinya seluruh alam ini, sebelum diciptakan atau sebelum mulai diciptakan oleh Allah, itu catatannya sudah rapi, sudah lengkap semuanya. Nah, kalau bahasa kita itu apa istilahnya ya? Rencananya ya, blueprintnya ya. Atau apalagi itu namanya. Kalau bahasa kita, ya blueprintnya itu, desainnya itu semuanya sudah ada. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu kemudian setelah itu, mulailah satu persatu apa yang tadi sudah dicatatkan melalui catatan takdir itu, satu persatu kemudian dieksekusi. Dan catatan takdir tadi itu lengkap, dimulai dari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, sampai nanti langit dan bumi ini sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hari kiamat. Ya, kata Rasulullah, hatta taqumas saa'ah, sampai taqumas saa'ah, hari kiamat itu terjadi. Itu catatannya sudah lengkap. Kira-kira berapa ya usianya langit dan bumi itu? Dari sejak awal mula diciptakan sampai kemudian hari kiamat itu terjadi. Kita nggak tahu, tapi yang jelas bahwa catatan di balik itu semuanya sudah ada dan lengkap. Nah, selanjutnya ada tahap yang kedua, pencatatan takdir itu. Dan tahap yang kedua ini bisa dikatakan sebagai tahap evaluasi. Nah, khususnya kita umat manusia, tahap yang kedua itu kapan? 120 hari usia kita di dalam rahim ibu kita. Nah, apakah ada yang berubah dari catatan pertama? Jawabannya ada. Terutama apa yang disebut sebagai takdir mu'allaq, takdir yang tergantung. Takdir mu'allaq itu takdir yang tergantung, yang bisa berubah oleh perilaku manusia itu. Baik akan dibuat lebih baik, buruk perilakunya akan dibuat lebih buruk catatan takdirnya. Makanya orang tua itu ada pengaruhnya perilaku orang tua pada sang anak. Dan pengaruh perilaku orang tua pada sang anak itu paling mempengaruhi itu pada saat anaknya berusia 120 hari dalam rahim ibunya sebagai janin. Nah, ini kita pahami dari sabda Rasulullah yang mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina lailatan nutfatan. Sesungguhnya setiap kalian itu disempurnakan penciptaannya di dalam rahim ibunya 40 malam itu berupa nutfah, air nutfah atau air mani. Lalu kata Rasulullah, tsumma kana 'alaqatan mithla dzalika. Lalu 40 malam berikutnya dia berupa alaqah, segumpal darah.
Lalu kata Nabi, "Tsumma kana mudghatan mithla dzalika." Lalu tahap berikutnya, 40 malam berikutnya itu berupa segumpal daging. 3 kali 40 malam itu kan berarti 120 malam. Ketika genap 120 malam kata Rasulullah, "Tsumma yursalu ilaihi malak." Diutuskanlah kepada janin itu oleh Allah malaikat. Lalu apa yang dilakukan oleh malaikat itu pada janin ini? Fayunfakhu fihi ruh. Yang paling pertama dilakukan oleh malaikat ini, yunfakhu fihi ruh. Meniupkan ruh pada janin itu. Lalu yang kedua kata Rasulullah yang dilakukan oleh malaikat itu adalah wa yu'maru bi arba'i kalimat. Yang kedua adalah diperintahkan kepada malaikat itu untuk menuliskan 4 kalimat. Nah, ini yang kita katakan tadi sebagai tahap penentuan takdir yang kedua. Saat kita berusia sebagai janin 120 hari dalam rahim ibu kita. 4 perkara itu kata Rasulullah yang ditentukan saat itu apa? Pertama, bikat dirizqihi. Menentukan rezekinya. Ini jangan kita pandang sempit wilayah rezeki itu ya. Rezeki itu luas. Semua yang kita punya itu rezeki namanya. Orang tua itu bagian dari rezekinya. Saudara itu bagian dari rezeki. Sahabat itu bagian dari rezeki. Jodoh itu bagian dari rezeki. Tetangga itu bagian dari rezeki. Itu semua bagian dari rezeki. Nah, maka kemudian semua karunia itu dikumpul oleh Allah dalam bentuk atau dalam kalimat yang diwakilkan oleh Rasulullah sebagai rezeki. Yang paling pertama ditentukan. Nah, artinya apa? Ternyata di situ ditentukan untuk tahap yang kedua. Kalau ternyata dia baik-baik, ya baik itu penentuannya. Orang tuanya baik-baik, ya baik juga itu ketentuan daripada janinnya. Tapi ingat, ini takdir yang bisa berubah ya. Karena takdir itu ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Yang tidak bisa berubah itu disebut sebagai mubram. Itu nggak bisa berubah dia. Yang nggak bisa berubah itu ya benar-benar tetap dapat itu. Manusia sebanyak apapun maksiatnya, dia tetap dikasih oleh Allah udara untuk napas. Itu namanya takdir mubram. Bahkan dalam satu sabdanya Rasulullah mengatakan begini, "Lau yafirrul mar'u min rizqihi." Seandainya seseorang itu lari, minggat, kabur, menjauh dari rezekinya, kama yafirru minal maut, sebagaimana dia lari, kabur, meninggalkan atau menjauhi al-maut, kematian, maka la ya'tihir rizqu, rezekinya itu pasti akan mendatanginya, kama ya'tihil maut, sebagaimana kematian itu juga pasti akan mendatanginya. Kalau takdir yang ini nggak berubah itu. Takdir yang sifatnya ini nggak berubah. Nah, tapi yang dimaksud dengan berubah ini adalah takdir tadi itu yang takdir disebut oleh para ulama sebagai mu'allaq. Mu'allaq itu tergantung. Akan ditentukan oleh perilaku dari orang-orang yang terkait dengan penentuan itu. Nah, lalu setelah rezekinya kata Rasulullah, bikat dirizqihi wa ajalihi. Ajalnya. Nah, makanya kalau kemudian baik-baik dia, nah ajalnya bisa berubah itu. Nah, misalnya kalau dia sudah hidup ya, dia sendiri yang menjalani hidupnya, lalu kemudian melakukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah misalnya dalam sabdanya, "Man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa umrihi." Siapa yang kepengen rezekinya dilapangkan oleh Allah, umurnya dipanjangkan oleh Allah, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia membangun tali silaturahim. Nah, artinya dengan selalu silaturahim itu ada pengaruhnya pada ajal kita lebih panjang atau lebih pendek. Itu ada pengaruhnya. Nah, termasuk diantaranya rezekinya tadi itu. Kan kata Rasulullah di situ, siapa yang kepengen rezekinya itu dilapangkan oleh Allah, maka dia harus membangun tali silaturahim. Nah, itu yang sekali lagi rezeki yang dimaksud dalam hadis ini adalah yang termasuk dalam kategori mu'allaq, yaitu tergantung. Nah, kita kembali. Lalu yang ketiga wa amalihi, amal perbuatannya. Dan yang keempat kata Rasulullah, wa syaqiyun am sa'idun, syaqi sengsara, am sa'id atau bahagia. Itu semua ditentukan pada saat dia berusia 120 hari dalam rahim ibunya. Lalu kemudian tahap yang ketiga, ya ini yang kita bahas terkait dengan tema kita ini.
Tahap yang ketiga itu kapan? Tahap yang ketiga setiap tahun, setahun sekali, tepatnya di Lailatul Qadar. Itu ditentukan lagi. Ditentukan lagi ketetapan takdirnya di situ. Sekali lagi yang ditentukan ini yang tadi itu ya, yang mu'allaq. Itu ditentukan malam itu. Nah, dari firman Allah tadi itu surah Ad-Dukhan, fiha, di malam itu yufraku, ditentukan, dipastikan, ditetapkan kullu amrin, setiap perkara dengan cara yang paling bijak. Paling bijak itu artinya apa? Dinilai perilaku kita. Apalagi di malam itu. Dan itu yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah apa yang ada pada satu kaum sampai kaum itu sendiri merubah apa yang ada pada mereka. Nah, itu ketetapan takdir. Nah, makanya di malam ini, Lailatul Qadar ini, di malam ini, takdir satu tahun kita ke depan ditentukan oleh Allah melalui para malaikatnya. Nah, itulah sebabnya sehingga malam itu tanazzalul malaikah. Malam itu malaikat semuanya berbondong-bondong turun ke bumi ini. Kenapa mereka harus berbondong-bondong? Karena setiap malaikat, apalagi yang disebut oleh Nabi sebagai al-malakul muwakkal, malaikat perwakilan, yang terkait dengan semua urusan umat manusia setahun ke depan itu turun semua. Yang terkait dengan rezeki manusia itu turun semua di malam itu. Yang terkait dengan kesehatan manusia itu turun semua di malam itu. Kalau kita hitung-hitung anggota tubuh kita misalnya, mata, tangan, itu ya, setahun ke depan bakalan bagaimana nih matanya nih? Setahun ke depan bakalan bagaimana nih tangannya nih? Setahun ke depan misalnya dia akan begini dan begitu. Atau dia punya penyakit hari ini. Setahun ke depan misalnya akan seperti ini penyakitnya. Bertambah parah atau makin cepat sembuh misalnya. Itu malam itu semua malaikat yang mewakili setiap urusan itu secara detail, itu turun untuk menentukan itu semuanya. Makanya mereka turun memadati bumi. Nah, jadi sekali lagi tadi itu ya, sekali lagi. Urusan pencernaan ini, ya, urusan mata kita, urusan rambut, urusan otak, urusan semua. Itu ada semuanya malam hari itu. Turun mereka semuanya. Masing-masing menentukan tadi itu. Yufraqu kullu amrin hakim. Nah, itulah iming-iming dunianya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kita bisa bayangkan seandainya misalnya di malam itu, semua urusan kita setahun ke depan akan ditentukan, diputuskan malam itu dengan cara yang paling bijak, lantas pada saat ditentukan dan dibicarakan, kita dalam kondisi ngorok. Itu bisa kebayang tuh Bapak Ibu. Kayak orang misalnya di dalam satu instansi, ada orang yang terancam untuk dipecat karena perilakunya misalnya. Lagi kumpul semua direksi misalnya, bicarain tentang orang itu, ini gimana nih keputusannya. Kita tetap pertahankan dia atau kita langsung pecat aja orang ini. Lah orangnya sendiri pada saat urusannya sedang dibicarakan seperti itu, dia hanya cuek bebek kalau bahasa kita. Ya nggak jadi rapat, langsung aja udah pecat aja, langsung ngapain juga buang-buang energi kita rapat. Kan seperti itu modelnya. Nah sama dengan malam itu, jadi kondisinya kayak gitu di Lailatul Qadar itu. Nah ini malaikat yang ngumpul semuanya menentukan kondisi satu tahun ke depan yang akan kita dapatkan, yang akan kita rasakan, kitanya tidur. Nah jadi Lailatul Qadar iming-iming dunia keduanya adalah bahwa kalau Anda kepengen baik urusannya setidaknya satu tahun ke depan, penyakitnya disembuhkan oleh Allah yang sedang Anda idap, bisnisnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya dibuat bahagia, rumahnya dibuat oleh Allah seperti surga. Insya Allah kalau kita ketemu dengan Lailatul Qadar, kita melek di malam itu, isi dengan ibadah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Oh ini orang baik-baik nih, setidaknya di malam ini udah kasih dia yang terbaik. Kan seperti itu. Belum kita bicara pahala loh, belum kita bicara pahala. Sekali lagi karena kalau bicara pahala ya seperti gambarannya yang kita sampaikan di awal tadi. Pahala lagi, pahala lagi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang mesti kita pahami. Satu tahun ke depan seperti apa nasib kita. Nah, apalagi ini kan sekali lagi orang yang masih gusar juga nih, masih galau juga nih dengan isu efisiensi anggaran. Ngapain juga takut dengan efisiensi anggaran. Anda dapat Lailatul Qadar, nggak ngaruh itu efisiensi anggaran itu. Iya. Tapi nggak ada efisiensi anggaran pun juga kalau Anda tidur di Lailatul Qadar.
lebih serem itu daripada ada efisiensi anggaran. Iya, karena di mana-mana takut kan tentang persoalan itu. Di mana-mana pada takut tentang persoalan. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Melek aja di Lailatul Qadar. Insya Allah 1 tahun ke depan baik nasib Anda, insya Allah. Tapi kalau kita sekali lagi ngorok di Lailatul Qadar, benar-benar nggak ada upayanya sama sekali. Ya kalau Anda sudah bela-belain misalnya pengen melek, misalnya tilawah, tapi baru juga baca 1 ayat, udah untuk lagi misalnya. Setidaknya Allah ngelihat Anda berjuang. Setidaknya seperti itu. Iya. Kan usaha dan semangat setiap orang itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dihargai. Sekecil apapun itu. Setidaknya tunjukkan bahwa kita tetap berjuang. Meskipun sebetulnya kalau memang kita berkaca ya, kita berkaca pada apa yang dilakoni oleh Rasulullah dan para sahabatnya terkait dengan Lailatul Qadar ini ya sangat jauh sebetulnya. Tapi kan iya, mereka kan 24 jam di masjid mereka tinggal kan. Dan datang ke masjid ya sejak malam ke-21 mereka sudah di masjid dan kemudian pulang nanti malam lebaran baru mereka pulang kembali ke rumahnya. Lah kita kan nggak bisa kayak gitu, tapi kan setidaknya ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Kalau kita nggak bisa melakoni secara sempurna, secara keseluruhan, setidaknya jangan juga kita meninggalkan semuanya. Ya, insya Allah iktikafnya tetap disebut iktikaf. Kenapa? Karena iktikaf itu berdiamnya kita di suatu tempat, di masjid. Mohon maaf, di masjid maksudnya. Berdiamnya kita di masjid itu sudah termasuk bagian dari iktikaf. Insya Allah ya. Apalagi kalau kita lihat sebetulnya tujuan daripada iktikafnya Nabi itu apa? Altamisu hadhil lailah, mencari Lailatul Qadar, itu tujuannya kata Rasulullah. Nah, maka ya kita sama-sama punya tujuan itu kan. Nah, setidaknya kalau kita bandingkan lagi dengan hadis Nabi misalnya apa yang dilakukan oleh beliau untuk nyari Lailatul Qadar itu memang benar-benar fokus di malam harinya, kan seperti itu. Misalnya itu digambarkan beliau itu kalau sudah 10 malam terakhir kan syaddani izarahu, mengencangkan ikat pinggangnya itu. Mi'zara itu ikat pinggang. Mengencangkan ikat pinggangnya, enggak dekat-dekat dulu dengan istrinya. Kemudian apa lagi? Wa ahya layaliyahu, menghidupkan malam-malamnya itu. Jadi memang benar-benar malam-malamnya itu dihidupkan. Dihidupkan dengan apa? Bisa dengan sholat. Dan yang paling penting memang sholat. Kalau enggak dengan zikir, dengan doa, bisa juga dengan sedekah, dengan talabul ilm, itu bisa semuanya. Intinya menghidupkan malam-malamnya. Lalu yang ketiga wa aiqadhal ahlahu, tidak lupa beliau juga mengajak keluarganya untuk turut menghidupkan malam-malamnya. Saya rasa kalau tentang persoalan ini sudah banyak Ustadz yang menyampaikan tentang itu. Tapi sekali lagi yang jadi fokus bagi kita di sini adalah bagaimana ketentuan takdir kita setidaknya 1 tahun ke depan itu bisa menjadi baik kalau memang kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan kita bisa dapatkan insyaallah ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu saya rasa yang perlu saya ingatkan pada kita semuanya. Sekedar mengingatkan karena saya yakin bahwa dulu juga sudah pernah kita sampaikan tentang persoalan ini. Tapi ya namanya manusia itu kan butuh untuk diingatkan. Ya sudah banyak maklumat yang kita punya, tapi kalau kemudian tidak diingatkan ya lupa lagi. Selalu seperti itu kan. Nah, jadi ini sekali lagi sebagai bahan motivasi bagi kita semuanya. Mudah-mudahan tetap semangat. Insya Allah kita semangat, masih kurang lebih setelah malam ini, masih kurang lebih 8 malam lagi saling memotivasi satu sama lain. Insya Allah jangan kita bayangkan bahwa imbalannya hanya sekedar ukhrawi saja, ada imbalan duniawinya. Apalagi kalau kita lihat dalil-dalil umum yang menjelaskan tentang persoalan itu, kan memang orang bertakwa secara umum memang dijamin hidup dunianya pasti baik kan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu jelas semuanya ayatnya, itu jelas semuanya hadisnya. Anda bertakwa hidup Anda baik. Anda bertakwa hidup Anda mudah. Anda bertakwa selalu dapat solusi setiap masalah yang Anda hadapi. Itu mudah nanti Allah Subhanahu wa taala selesaikan semuanya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman malam ini memang kita fokuskan pada khusus Lailatul Qadar dan fokus khusus pada efek duniawi dibalik daripada Lailatul Qadar itu. Nah, jangan juga tapi kemudian itu yang kita kejar paling utama ya, tidak. Tapi tentunya itu kan termasuk bagian daripada apa yang disebut sebagai reward ya. Bahasa motivasionalnya itu reward. Dan kita tidak boleh lupa bahwa reward itu juga disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Yang artinya tidak salah kalau kita juga berharap itu. Yang salah kalau kita berharap itu dari selain
Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berharapnya tetap dari Allah, ya Allah, saya kepengen melalui Lailatul Qadar ini, saya kepengen melalui ibadah-ibadah yang saya lakukan di 10 malam terakhir ini, takdir saya setidaknya 1 tahun ke depan diperbaiki, hidup saya makin baik, ya. Dari semua sisi keluarga, rumah tangga, tetangga, kemudian kantor, urusan kerja, semuanya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semuanya dari Allah, insya Allah akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selanjutnya baca doa sesering mungkin. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya saya kemudian bertepatan di Lailatul Qadar, tepat saya sedang ibadah di Lailatul Qadar, maka doa apakah yang saya harus bacakan?" Maka Rasulullah mengatakan doa yang harus engkau bacakan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, fa'fu anni itu kalau konteksnya pribadi ya, satu orang fa'fu anni. Tapi kalau doanya untuk jamaah baru kemudian fa'fu anna. Ya, jangan dibolak-balik juga. Saya sering dengar itu kalau dibaca kadang di satu sisi fa'fu anni, di sisi yang lain fa'fu anna. Nah, kalau misalnya gini Anda baca, biasanya dimulai dari apa itu? Asyhadu alla ilaha illallah. Selanjutnya astaghfirullah. Selanjutnya as'aluka al-jannata atau ridhaka wal jannah wa na'udzubika. Ya, kalau sudah as'aluka ya a'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau sudah AA ya A semuanya. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi kalau konteksnya dari awal adalah nahnu, kami, ya sudah nasyhadu alla ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.